Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Berjumpa lagi dengan saya di Mister D Channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Salah satunya yaitu servis Yamaha Vario. Ya, di trip yang sudah 2000 lebih. Kemudian untuk odonya tadi 15.000 lebih. Jadi kali ini saya akan ganti oli karena tripnya tadi sudah 2000 lebih ya. Sekalian mau melihat keadaan throttle body dan busi. Ini untuk pemakaian sudah 2 tahun. Aki masih jreng. Ya, klakson tetot-tetot ya. Kemudian penambahan lampu D2 laser 2 pieces masing-masing 20 watt. Kemudian untuk lampu utama saya menggunakan biled maksimal 45 watt. Aki masih jreng ya. Tadi standby ya, keadaan on itu masih 12, sekian volt. Pada saat pemakaian ini pemakaian tidak berjalan ya, maksudnya motor dalam keadaan berhenti ya, biled lampu dinyalakan itu masih 13, sekian volt. Ketika motor jalan itu bisa masih nyampe 14 volt. Dulu Aki pernah drop ketika hampir seminggu tidak digunakan, dan saat itu CCU masih terpasang. Kemudian saya cas akinya, saya pasang lagi ya, saya nggak ganti aki, saya pasang lagi, masih jreng lagi ternyata. Kemudian CCU saya lepas karena waktu itu memang CCU panas. Saya lepas CCU-nya. Dan alhamdulillah sampai sekarang aki masih normal. Dan untuk pemakaian memang saya setiap hari pakai untuk pemakaian motor. Untuk penggantian oli mesin saya selalu membukanya dari samping karena dari sini saya bisa sekalian mengecek filter oli mesinnya. Karena jika filter oli mesin ini tersumbat, itu oli tidak akan bisa bersirkulasi ke atas. Jadi sudah pasti nanti motor akan overheat. Baut tap olinya ini kunci 17, jadi Anda harus punya kunci shock 17. Nggak harus pakai impact ya, pakai kunci T17 ataupun kunci shock 17 yang menggunakan gagang itu bisa, tapi kalau untuk menggunakan kunci ring agak susah. Kompresor saya punya, tapi saya untuk penggantian oli nggak pernah disemprot menggunakan kompresor ya, saya biarkan seperti ini sampai tuntas. Dan untuk oli mesin ya, saya masih mempercayakan ke Yamaha ya, Yamaha Loop Matic. Kadang pakai Power Matic, kadang pakai Super Matic, dan kebetulan bengkel terdekat hanya adanya ini ya, Yamaha Loop-nya, jadi saya pakai ini. Dan saya tidak pernah tergiur oli sesat ya, tidak, karena pemakaian saya pun terbilang pemakaian wajar ya. Dan biasanya untuk penggantian oli saya tidak pernah mencapai di angka 2000 km ya. Biasanya hanya 1000, 1300, paling lama 1500. Dan ini saya coba menggunakan oli Yamaha Loop Matic ya, dengan pencapaian kilometer 2000 km ya, olinya menyusut atau tidak. Nah, saya ingin membuktikan itu. Dan ini 2 bulan ya, jangka waktu 2 bulan tercapai 2000 km. Sedangkan untuk oli gardan itu tidak saya ganti ya, karena penggantian oli yang bulan lalu itu oli gardannya sudah saya ganti. Biasanya saya ganti 2 kali oli mesin, 1 kali oli gardan. Sebelum dipasang pastikan filternya betul-betul bersih ya, dari sumbatan kotoran-kotoran ya, agar nanti oli bisa bersirkulasi dengan baik. Sekarang saya coba mau menakar oli bekasnya. Oli bekasnya saya masukkan ke botol oli mesin yang sudah saya tuang tadi. Apakah ada penyusutan yang banyak atau tidak. Dan ternyata oli mesin bekasnya tadi masih
penuh. Kalau menurut saya ini tidak ada penyusutan. Ya, ini 800 cc masih ada. 2 bulan lalu saya ganti oli mesin menggunakan Yamaha Loop Powermatic ya. Dengan waktu 2 bulan tercapai 2000 km, oli mesin tidak mengalami penyusutan. Artinya jika pemakaian wajar ya, penggunaan oli yang standar dari Yamaha itu masih recommended menurut saya. Jadi tidak perlu oli sesat. Berikutnya saya akan mencoba membongkar throttle body. Ya, saya ingin tahu seperti apa kebersihan ataupun kekotoran throttle body, karena dari lahir ya, saya menggunakan Pertalite. Baik, untuk melepas throttle body ya, sebenarnya hanya memerlukan melepas box jok saja ya, bagasi dan jok saja, seperti ini sudah bisa untuk melepas throttle body. Tapi sebelum melepas throttle body ya, karena ini keadaannya super kotor ya, akan saya cuci terlebih dahulu agar nanti ketika kita bongkar kotoran tidak masuk ke dalam mesin. Kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Untuk melepas selang injektor ya, ini penguncinya yang berwarna hijau itu didorong ke atas ya. Itu ada pengaitnya yang di bawah 2. Pengaitnya dicunggil dulu, terus didorong ke atas, baru selangnya bisa kita lepas. Untuk melepas tali gasnya ya, ada 1 baut kunci 8 ini kita lepas. Jadi tali gasnya ini tidak sama dengan motor-motor pada umumnya. Biasanya kan tiap tali gas itu ada mur setelannya ya, kalau yang ini tidak ada. Jadi untuk melepasnya kita harus melepaskan baut ini dulu. Baut throttle body ada 2 biji, baut kunci 10. Kemudian untuk sensor-sensor tidak perlu dilepas ya, karena tidak ada masalah ya. Jadi sensor-sensor tidak perlu dilepas. Saya hanya melepas soketnya. Untuk melepas soketnya pun agak keras ya, karena mungkin masih belum pernah dilepas. Jadi saya ingatkan kembali, untuk sensor-sensor tidak perlu dilepas jika tidak ada permasalahan yang disebabkan karena sensor tersebut. Pemakaian 2 tahun ya, belum pernah dibersihkan sama sekali. Keadaan seperti ini menurut saya masih wajar ya, masih bersih. Dan ini penggunaan BBM Pertalite. Dan dalam waktu 2 tahun saya sudah ganti 6 kali filter udaranya, karena di daerah saya itu debunya sangat akut dan filter udara cepat kotor. Untuk melepas TB-nya ini ya, untuk memisahnya itu ada 2 baut kunci L. Kalau di motor Honda itu kunci 8 ya, baut 10 kunci 8. Untuk di Vasio ini kunci L. Untuk membersihkan throttle body ini kita gunakan injektor cleaner. Hati-hati jangan sampai terkena mata ya. Jadi harus hati-hati dalam penyemprotan ini. Keringkan dulu sebelum dipasang ya, bisa dilap-lap kalau nggak ada kompresor. Yang jelas jangan dirakit sebelum kering, karena biasanya setelah dibersihkan menggunakan carbo cleaner itu banyak air embun. Pasang kembali throttle bodinya ya. Jika Anda ingat waktu membongkar ya, waktu pembongkaran itu kemungkinan besar untuk pemasangan tidak akan sulit ya. Karena kunci dari bongkar pasang itu sebenarnya malah pada saat membongkar. Yang penting jangan sampai kekurangan baut. Kalau kelebihan baut itu biasa. Kalau kekurangan baut itu yang luar biasa. Masuk kemana bautnya tersebut.
Oh iya, pastikan untuk pemasangan karet filter udara itu rapat ya, kencang. Karena kalau tidak kencang, motor akan jadi berbet. Untuk pemasangan throttle body dan settingnya sudah tidak ada masalah, tadi sudah bisa dihidupkan secara normal. Sekarang saya lihat kondisi busi. Ini pemakaian busi 2 tahun, sepertinya sudah tidak layak ya. Kalau dari kelihatan fisiknya busi sudah tidak layak, jadi nanti akan saya ganti. Berikutnya kita buka tutup setelan klepnya. Ternyata kondisi mesin masih bersih. Menurut saya ini masih sangat bersih. Dan di sini saya akan men-setting klepnya karena agak bunyi sedikit ya. Untuk men-setting klep kita harus buka tutup kipas karena nanti akan diperlukan untuk menggerak-gerakkan pistonnya untuk menentukan posisi timingnya. Nah, untuk yang kali ini, yang terakhir ini tidak direkomendasikan ya, bagi yang belum pernah ataupun belum biasa, jangan lakukan ini ya. Saya akan mensetel klep ya, mensetel celah klepnya dengan menggunakan filling. Standarnya harus menggunakan alat yang namanya filler gauk ya, tetapi karena saya tidak punya alatnya, fillernya, saya menggunakan filling saja. Yang penting untuk X itu lebih renggang dari yang in, itu saja. Selama digerak-gerakkan masih bisa bergerak ya. Yang penting tidak terlalu renggang. Kalau terlalu renggang itu bunyi, kalau terlalu rapat nanti kompresinya yang lemah. Tapi bila Anda memaksa ingin belajar ya, coba lakukan seperti ini ya. Posisikan piston berada di atas, timing berada di top, kemudian gerak-gerakan klepnya yang in dan yang X. Jika digerak-gerakan terlalu longgar bisa dikencangkan, tetapi kalau digerak-gerakkan sudah nggak bisa gerak, itu bisa jadi malah terlalu rapat. Geraknya itu atas bawah, bukan ke samping. Dan alat yang diperlukan tadi itu adalah kunci L yang ada lubangnya kotak kecil, itu yang untuk mengencangkan bautnya. Kemudian yang untuk mengencang dan mengendorkan murnya itu menggunakan kunci ring 8 untuk Vasio. Kendorkan terlebih dahulu menggunakan kunci ring 8. Setelah kendor kemudian diputar bautnya sampai menemukan celah yang pas. Baru nanti bautnya ditahan menggunakan kunci L tersebut, lalu dikencangkan murnya menggunakan kunci ringnya. Begitu juga untuk klep bawah atau X-nya sama. Ya, caranya sama, hanya saja untuk celah klep X itu lebih renggang dari celah klep in, begitu. Pasang kembali tutup setelan klepnya, tutup head atasnya. Pastikan karet sealnya ini terpasang dengan benar sehingga tidak akan terjadi kebocoran oli dari sini. Untuk pemasangan bautnya, untuk pengencangannya harus zigzag ya, jangan satu sisi tapi zigzag agar nanti untuk kekencangannya itu merata. Baik, demikian dari saya cara ganti oli dan servis atau membersihkan throttle body pada Yamaha Vasio setelah 15.000 km dengan jangka waktu 2 tahun. Pada motor Matic itu memang normalnya untuk pengecekan throttle body itu di angka 10.000 km sampai 15.000 km. Dan ini pada Vasio saya dengan pemakaian sampai 15.000 km dengan jangka waktu 2 tahun dengan penggunaan BBM Pertalite masih tergolong bersih menurut saya. Tetapi untuk penggunaan BBM yang standar untuk motor Vasio itu minimal Pertamax, minimal Pertamax. Pertalite tidak direkomendasikan. Tetapi kenyataannya saya menggunakan BBM Pertalite tidak ada masalah. Yang jelas untuk perawatan pembersihan throttle body harus dikerjakan rutin setiap 10.000 km sampai 15.000 km. Dan yang tidak kalah penting ya, cek secara berkala
filter udaranya, karena kotoran masuk lebih banyak dari situ. Dan harga untuk filter udara pun murah ya, tidak terlalu mahal, mungkin bisa 4 bulan sekali ganti. Itu harganya hanya 50.000 original di bengkel resminya. Jadi lebih baik kita mengeluarkan biaya untuk perawatan di awal daripada mengeluarkan biaya banyak untuk perbaikan di kemudian. Penggantian oli secara rutin ya, maksimal 2000 km. Kemudian penggantian oli gardan setiap 2 kali ganti oli. Kemudian pengecekan atau penggantian filter udara, biasanya kalau saya 3 kali ganti oli. Kemudian cek throttle body setiap 10.000 sampai 15.000 km. Insya Allah untuk pemakaian wajar aman. Terima kasih. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.